hukum keduanya tetap sama, ya. Hukum keduanya sama. Dan kita sudah sebutkan ada 4 hukum nun sukun dan tanwin ketika dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan kita sudah membahas tentang yang pertama adalah izhar, ya. Kita sudah jelaskan apa itu izhar dan apa saja hurufnya, ya. Kemudian kita arti papretinnya. Ya. Ngeprint. Idgham dan kita sudah jelaskan juga apa makna dari idgham. Kemudian huruf-hurufnya juga kita sudah sebutkan dan macamnya, ya. Jadi idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya adalah yumin, ya, ya, waw, mim dan nun. Adapun bila gunnah adalah hurufnya 2, ra dan lam, ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada hukum yang ketiga, ya. Hukum yang ketiga yaitu al-iqlab, ya, al-iqlab. Ini, ya, yang pertanyaan yang ke-53. Ma huwal iqlab wa ma hurufuhu, ya. Apa yang dimaksud dengan iqlab dan apa saja hurufnya iqlab itu? Iqlab dari kata qallaba, yuqallibu iqlaban, ya, atau aqlaba yuqlibu iqlab, ya, yaitu membalikkan atau mengubah, ya. Jadi iqlab ini ada sesuatu yang dirubah, ya, ada sesuatu yang dibalikkan, diganti dengan yang lain. Maka ketika disebut iqlab, maka berarti ada sesuatu yang digantikan. Beliau mengatakan huwa qalbun nunus sakinah, ya. Ini berarti mengubah nun as-sakinah. Berarti ada sesuatu yang dirubah. Itu yang dirubah di sini adalah nun sukun, nun yang mati. Awit tanwin, atau tanwin dirubah menjadi apa? Mim mukhfah, dirubah menjadi huruf mim yang disamarkan. Perhatikan ini, mim yang disamarkan. Jadi bukan mim yang jelas. Ya, bukan mim yang jelas, tapi mim yang disamarkan. Jadi di sini kita merubah nun sukunnya, nun yang mati itu ataupun tanwin itu dirubah menjadi mim yang disamarkan. Makanya kalau kita melihat di mushaf biasanya, ya, dikasih alamat ada mim kecil, ya, dikasih alamat atau tanda ada mim kecil di situ, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah iqlab, yaitu nun sukun dirubah menjadi huruf mim, namun mim yang disamarkan. Ya, ingat ya, mim yang disamarkan. Ma'al gunnah, disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung, didengungkan. Apa hurufnya? Indal ba, hurufnya adalah huruf ba. Ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau mim tanwin itu dirubah menjadi mim yang disamarkan. Ya, nanti kita praktekkan bagaimana cara penyebutannya supaya kita tidak salah, ya. Karena banyak yang membaca iqlab itu dia bacanya dengan mim yang jelas, ya. Sehingga dia seakan-akan masuk pada idgham atau izhar, ya. Wa hurufuhu huwa ba, al-ba faqat. Jadi hurufnya cuma satu saja. Ya, cuma satu saja, yaitu huruf al-ba. Berarti sekarang sudah ada 13 huruf yang kita ambil, ya. Yang sudah kita ambil 6 huruf izhar, 6 huruf idgham,
Dan sekarang ditambah lagi satu huruf iqlab. Berarti 12 tambah 1, 13. Berarti sudah 13 huruf yang kita ambil. Misaluhu min ba'di. Sami'un basir. Ya, min ba'di. Jadi cara penyebutan dari iqlab itu kita sebutkan tadi bahwa biasanya dirubah menjadi mim yang disamarkan. Ya, jadi perhatikan ketika menyebut iqlab, ya, itu bibirnya jangan terlalu dirapatkan. Ya, jangan terlalu dirapatkan. Makanya sebagian ulama melihat itu dibuka sedikit. Ya, sebagian berpendapat ketika menyebutkan iqlab bibirnya dibuka sedikit, ya, yang mana bisa keluar masuk kertas, ya, berarti sangat tipis, ya, sangat tipis dibukanya, jangan terlalu lebar, ya. Ada juga mengatakan, ya, tetap dirapatkan bibirnya, tapi jangan ditekan, asal rapat saja, ya. Karena kalau ditekan berarti dia menjadi mim yang jelas, ya. Sedangkan iqlab adalah dia mim mukhfah, mim yang disamarkan. Jadi ketika menyebutkan min ba'di bisa dibuka, ya, min ba'di, ya, atau rapatkan tapi jangan terlalu rapat. Jangan mim ini terlalu rapat, ya, tapi asal rapat saja. Min ba'di sami'un basir, sami'un basir, ya. Jadi ada dua pendapat, ya, ulama qurra kita, boleh dibuka, boleh ditutup, tapi jangan terlalu rapat, ya. Nanti kita lihat yang mana yang mudah bagi kita, apakah dibuka sedikit atau dirapatkan, ya. Dan biasanya seperti ini, kalau perbedaan seperti ini yang kita ambil biasanya sesuai dengan syekh yang mengajar kita, ya. Syekh yang mengajar kita. Kalau saya talaki dengan syekh, ya, beliau menganjurkan untuk dirapatkan, tapi jangan terlalu rapat, ya. Kalau kita mengaji kepada syekh yang lain, ya, itu mungkin, ya, menyuruh untuk membuka sedikit, ya. Tapi itu pendapat masing-masing, ya. Kedua-duanya boleh-boleh saja, ya. Insya Allah. Baik, itu berkait dengan iqlab, ya. Kemudian hukum yang terakhir, ya, hukum yang terakhir dari nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. Ya, ikhfa adalah sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang disamarkan atau sesuatu yang ditutupi. Ya. Wa ma hurufuhu, dan apa saja hurufnya. Beliau mengatakan huwa halatun bainal izhari wal idgham. Jadi ikhfa itu dia di antara dua hukum. Dia di antara hukum izhar dan idgham. Jadi dia tidak dibaca jelas dan juga tidak dimasukkan kepada huruf setelahnya. Ya. Dia tidak dibaca jelas dan juga tidak dimasukkan kepada huruf setelahnya. Dia antara keduanya. Min ghairi tasydidin ma'a baqa'il gunnah. Kemudian tanpa ada tasydid. Ya, kalau tadi kalau idgham ada tasydid, ya. Kalau idgham ada tasydid, kemudian disertakan dengan gunnah. Ya, gunnahnya tetap ada. Seperti yang kita sebutkan kemarin, ya, bahwasanya yang dimaksud gunnah di sini adalah ziyadatul gunnah, tambahan gunnah. Ya, karena memang huruf nun itu sendiri sudah memiliki gunnah, sifat gunnah. Maka yang kita masukkan adalah ziyadatul gunnah, menambahkan gunnah. Maka dia adalah antara izhar dan idgham. Ikhfa ini adalah keadaan di antara izhar dan idgham, kemudian tanpa ada tasydid, yang memberikan tasydid kepada tekanan pada huruf setelahnya. Ma'a baqa'il gunnah, kemudian gunnahnya tetap, ya, ditambahkan atau tetap ada, ditambahkan. Wadzalika,
Dan itu terjadi idza ata ba'dan nunis sakinah, ketika datang setelah nun sukun awit dan tanwin harfun min hurufil ikhfa. Ya, itu huruf dari huruf-huruf ikhfa. Al-khamsata asyar. Ya, yang mana hurufnya adalah 15. Ya. Jadi semua huruf hijaiyah itu adalah 28. 28. Di sini ikhfa kita sudah ambil 15, iqlab 1 berarti sudah 16, kemudian ditambah lagi izhar 6, idgham 6. Berarti semuanya 28 huruf. Ya, walaupun ada perbedaan sebagian mengatakan 29, ya, tapi umumnya dia 28. Al-majmu'a fi awaili hadzal bait, yang mana semua huruf itu dikumpulkan di awal-awal bait atau syair ini, ya. Jadi di sini beliau memberikan bait syair, ya, dan ini bisa ditemukan di Tuhfatul Atfal, ada, ya, Tuhfatul Atfal, ya, fi awaili hadzal bait. Jadi di sini semua huruf, ya, semua huruf di awal kata dari dua bait syair ini adalah huruf ikhfa. Di sini ada sif berarti sad, ya. Kemudian za, adzal, sana berarti sa, jud, ya. Ini berarti jim. Syakhsun berarti shin. Qad berarti qaf. Sama berarti sin. Karaman, ya, berarti kaf. Da' berarti dad. Zaliman berarti dha. Zid berarti zai. Tuqan huruf ta. Dum huruf dal. Taliban, ya. Ta fatara berarti fa, ya. Kalau di Tuhfatul Atfal, sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zida fi tuqan. Ya. Kalau di sini beliau sif dha sana juda syakhsin qad sama karaman. Da' zaliman zida tuqan dum taliban fatara. Ya. Jadi semua huruf di awal kata, ya. Ini ada 15, maka semua adalah huruf ikhfa, ya. Kalau yang kami hafalkan ininya kaidahnya itu sif dza sana kam jada syakhsun qad samadum thayyiban fi tukan zida fi tukan zalima. Ya, itu yang kami hafalkan. Semuanya hampir mirip dengan ini, ya. Kalau ini sif dza sana juda syakhsin qad sama karaman da' zaliman zida tukan dum taliban fatara, ya. Itu tergantung masing-masing syekh, ya, mau pakai apa. Kita juga bisa bikin sendiri, ya, yang bisa memudahkan kita untuk mengingat huruf 15 huruf ini yang merupakan huruf ikhfa. Kita bisa bikin sendiri, ya. Bisa itu berbahasa Indonesia atau berbahasa lain. Yang penting kita mudah untuk ini, sebenarnya untuk memudahkan untuk kita mengingat saja. Karena ini lumayan kalau 15 yang kita mau ingat, ya. Maka kita tinggal hafal, bikin sesuatu rumus yang bisa kita mengingatnya, ya. Misaluhu, dan contohnya adalah yunfiqun, ya, yunfiqun. Jadi perhatikan ketika membaca ikhfa, jadi nunnya tidak terbaca, bukan yun, ya, nunnya disamarkan, ya, disembunyikan, seakan-akan nunnya itu disembunyikan atau disamarkan, dan dia juga tidak langsung masuk kepada huruf setelahnya, yuf, tidak, tapi yunfiqun, ya, jadi lidahnya itu atau jangan langsung berpindah ke makhraj huruf setelahnya. Jangan perjelas huruf nunnya dan jangan juga langsung masuk kepada makhraj huruf setelahnya. Ya. Jadi yunfiqun, kemudian wa fathun qarib, wa fathun, ya.
Jadi bukan wa fathu qarib atau wa fathun qarib, tidak, ya. Kemudian perhatikan juga pada ikhfa ini, perhatikan huruf setelah nun atau tanwin. Ya, perhatikan huruf setelah nun atau tanwin. Ketika hurufnya adalah huruf yang ditebalkan, seperti qaf, to, do, vo, ya, so, atau disebut dengan huruf isti'la, maka dengungnya juga ikut tebal. Seperti sini yunfiqun, ini yunfiqun tipis, fa di sini tipis. Maka otomatis saya membacanya bukan yunfiqun, ini tebal. Tapi harus ya agak dibuka mulutnya, yunfiqun. Berbeda dengan fathun qarib. Ya, fathun di sini datang huruf setelahnya huruf qaf. Ya, yang tebal, maka saya harus membacanya fathun lebih tebal dibanding yang awal. Fathun, ya. Fathun qarib, seperti juga min qabl, bukan min qabl, ya. Tidak. Maka perhatikan huruf setelahnya. Ketika dia huruf tebal, maka dengungnya ikut tebal. Ketika dia huruf tipis, maka dia juga ikut tipis. Baik. Jadi ini semua ya 4 hukum yang hukum nun sukun dan tanwin ketika dia bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya. Maka dia tidak keluar dari 4 ini. Ketika kita sudah membaca Al-Quran, ya, dan ada nun sukun atau tanwin, maka dia tidak akan keluar dari 4 hukum ini. Maka perhatikan, ya, perhatikan huruf apa yang datang setelahnya. Ya, apakah dia masuk dari huruf idgham, atau dia masuk pada huruf izhar, ya, atau dia masuk pada huruf iqlab, atau dia ikhfa. Ya. Dan yang paling banyak dalam Al-Quran adalah ikhfa, ya, ikhfa banyak, ya, banyak terulang. Maka latihan, ya, latihan, perbanyak membaca, banyak melatih, ya. Ini hukum nun sukun dan tanwin ini dia akan melekat pada ingatan kita ketika dia banyak dipraktekkan, ya. Banyak diulang, ya. Jadi itu akan memudahkan kita. Orang yang sudah terbiasa terus melatih, ya, melatih dia punya ini, ketika dia membaca nun sukun dan tanwin selalu berhenti dan memperhatikan, oh ini apa hukumnya, ya, selalu memikirkan itu, maka dia akan terlatih sehingga nanti dia akan bisa menyebutkan secara otomatis, ya, dia tidak perlu lagi berpikir. Maksudnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sini apa ya? Izhar. Kenapa izhar? Karena tanwin bertemu dengan huruf ain, merupakan huruf izhar. Jadi kita mudah, ya, maka semakin banyak kita mengulang, semakin banyak kita praktek, semakin banyak kita datangkan contoh-contoh, ya. Maka nanti saya akan berikan tugas setiap orang, ya, mendatangkan contoh di setiap hukum dari dalam Al-Quran. Nanti ditulis surah apa dan ayat berapa, ya, surat apa dan ayat berapa, ya. Kemudian kalau bisa tulis ayatnya, nanti saya suruh baca ayatnya, ya. Jadi besok sebelum kita lanjut, saya akan tanyakan itu. Jadi usahakan cari, ya, contohnya dalam Al-Quran, yang mana ikhfa, yang mana idgham, yang mana izhar, dan seterusnya. Ini untuk membiasakan kita, membiasakan. Ketika kita sudah terbiasa dengan itu, insya Allah kedepannya akan mudah kita mendebat. Ya, ketika ditanya apa ini, ya ini, ya, dia izhar, dia idgham, mudah karena kita sudah terbiasa. Makanya tajwid itu setiap kita mendapatkan apa yang kita ketahui, maka dia harus dipraktekkan. Ya, praktekkan. Ya. Praktekkan dalam ketika kita membaca Al-Quran supaya dia itu
lengket di dalam ingatan kita, ya. Memudahkan kita untuk merojaah kembali, menghadirkan kembali ketika dibutuhkan. Baik, ini berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Ya, sekarang kita akan berpindah kepada bab selanjutnya. Ahwal al-mim as-sakinah. Ya, kalau tadi adalah nun sukun, sekarang kita akan berpindah kepada mim sukun. Al-mim as-sakinah. Keadaan ya al-mim as-sakinah. Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan mim sukun, yaitu ketika ada huruf mim yang berbaris yang tidak berbaris atau sukun atau mati, ya. Jadi al-mim sakinah, adapun mim sakin adalah seperti dengan nun sukun, adalah nun yang tidak berharokat atau mim yang tidak berharokat. Mim sakinah adalah mim yang tidak berharokat, ya. Kam hiya ahwalul mim sakinah? Ada berapa keadaan mim sukun itu ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah? Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia sama dengan nun sukun? Ya. Atau dia berbeda dengan nun sukun? Karena mim dan nun ini adalah dua huruf yang memiliki sifat gunnah. Ya. Dia dua huruf yang memiliki sifat gunnah. Apakah ya hukumnya juga sama atau berbeda? Ya. Maka beliau mengatakan laha salah satu ahwal. Dia ada tiga keadaan. Jadi mim sukun ketika dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28, maka dia terbagi menjadi tiga keadaan. Pertama, tudgham. Ya. Tudgham fi misliha ma'al gunnah. Yaitu dibaca idgham fi misliha, yang semisal dengannya, disertai dengan gunnah. Yaitu dibaca idgham ketika dia bertemu dengan semisalnya. Apa semisalnya mim? Adalah mim. Ya, jadi ada mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Maka dia dibaca idgham disertai dengan gunnah. Ya, disertakan gunnahnya. Maka dia disebut wa yusamma idghaman mutamathilan. Maka dia disebut dengan idgham mutamathil. Kenapa mutamathil? Karena dia semisal mim dengan mim. Ya, sifatnya, makhrajnya persis sama, kembar, ya. Idghaman mutamathilan bi gunnah, maka dia disebut dengan idgham mutamathil yang didengungkan. Contohnya seperti apa? Nahwu. Ya, contohnya walakum ma kasabtum. Perhatikan walakum ada mim mati. Kemudian ma kasabtum ada mim setelahnya. Maka di sini mim yang sukun itu pada lakum itu dimasukkan kepada mim yang setelahnya. Jadi kita baca walakum ma kasabtum, ya, kecuali memang ada beberapa qiraat yang membaca namanya mimul jama', ya, silatu mimul jama'. Ya, dia membaca mim, semua mim kum, hum, ya, itu dia baca kumu, mumu, semua, ya. Seperti misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi dia tidak baca wa alaihim, tapi alaihimu. Ya, maka di sini tidak ada idghamnya karena dia baca dengan berharakat. Adapun dalam riwayat Hafiz sendiri, maka ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, maka dia dibaca dengan idgham. Ya. Mim yang pertama yang sukun itu dimasukkan kepada mim yang kedua sehingga dia menjadi satu dan kemudian diberikan tanda tasydid. Walakum ma kasabtum, disertai dengan gunnah. Ya, disertai dengan gunnah. Kemudian keadaan yang kedua, ini keadaan yang pertama adalah
ya, yaitu dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf yang semisalnya yaitu mim. Kemudian yang kedua dibaca ikhfa bigunnah. Dibaca ikhfa bigunnah wa tukhfa bigunnatin. Dibaca dengan ikhfa disertai dengan gunnah. Ya. Dibaca samar disertai dengan gunnah indal ba ketika dia bertemu dengan huruf ba. Maka dia disebut dengan wa yusamma ikhfa'an syafawiyan. Ya. Ikhfa'an syafawi, berarti ikhfa syafawi. Maka dia disebut dengan ikhfa syafawi. Berarti kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa kita sudah jelaskan bahwa dia samar-samar ya. Ikhfa itu samar-samar. Maka di sini juga hukumnya sama seperti iklab yang kita sebutkan tadi. Contohnya adalah tarmihim bihijarah. Ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Maka hukumnya dia dibaca ikhfa. Jadi bukan tarmihim. Ini mim izhar ini. Ya, tapi dia dibaca tarmihim bihijarah. Mau buka sedikit atau rapatkan tapi jangan terlalu rapat, ya, maka boleh dua-duanya. Maka dia disebut dengan ikhfa syafawi. Ketika ada mim sukun, min mati bertemu dengan huruf ba, maka dia disebut dengan ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu dengan mim, berarti dia disebut dengan idgham mutamathilain atau idgham mutamathilain ya, idgham mutamathilain. Baik, kemudian keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, wa tudharu inda baqil hurufil hijaiyah. Dan selain huruf ba dan mim, ya, ketika ada mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim, maka dia dibaca izhar. Dia dibaca izhar. Wa yusamma izharun syafawi, dan dinamakan sebagai izhar syafawi. Dia disebut dengan izhar syafawi. Contohnya apa? Am hasibatum. Di sini am mim sukun bertemu ha. Ya. Maka selain huruf mim dan ba, maka semuanya dibaca izhar, dibaca jelas. Ghairu annahu takunu ashaddu izharun indal wawi wal fa. Ya. Akan tetapi harus berhati-hati ketika dia bertemu dengan huruf waw dan fa. Ya, berhati-hati. Makanya dalam Tuhfatul Atfal wa azhir indal ba'i wal fa, ya. Al-fa'i wal wa'i, ini jangan sampai dia menjadi ikhfa, ya. Kenapa di sini diperingatkan harus berhati-hati dengan huruf waw dan fa? Karena waw dan fa adalah dua huruf yang sama makhrajnya dengan mim. Semuanya keluar di bibir, wa dan fa dan mim. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai dia menjadi ikhfa. Karena sebagian membaca misalnya hum fiha, hum. Jadi dia baca ikhfa, maksudnya mimnya kurang jelas. Maka harus diperjelas, ditekan bibirnya hum fiha, baru pindah ke huruf setelahnya. Hum wa amwaluhum, bukan hum wa amwaluhum. Ya, ini ikhfa, ya. Maka berhati-hati. Wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi. Ya, begitu yang disebutkan. Wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi. Berhati-hati pada huruf waw dan fa, jangan sampai dia menjadi ikhfa. Jangan sampai mimnya jadi samar. Karena kedekatannya makhrajnya dengan dua huruf ini. Karena semakin dekat dua huruf itu makhrajnya, maka semakin susah untuk dibaca izhar. Ya.
semakin susah untuk dibaca izhar. Maka berhati-hati pada dua huruf ini. Maka tiga keadaan, ya, ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka ada tiga keadaan. Ya, pertama disebut dengan idgham, dibaca idgham, yaitu ketika bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang kedua adalah dibaca ikhfa, ketika dia bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang ketiga adalah dibaca izhar, dibaca jelas, ketika dia bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Ya, maka semua huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim dia dibaca izhar. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ila kam yanqasimul idgham bihasabis sifah. Ya, jadi di sini akan merinci tentang idgham. Karena idgham ini bukan hanya terjadi pada huruf mim dan nun. Ya, tapi akan terjadi ada beberapa huruf juga yang terjadi dalamnya idgham. Nanti kita lihat huruf apa saja. Ila kam yanqasimul idgham bihasabis sifah. Dari sisi sifatnya, dari segi sifatnya, idgham itu terbagi berapa? Ya. Dari sisi sifatnya, kalau kita meninjau dari sisi sifatnya, idgham itu terbagi menjadi berapa? Beliau mengatakan di sini, yang qasimu ila salasati aqsam. Dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada namanya idgham mutamatsil, idgham mutajanis, wa idgham mutaqarib. Ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud mutamatsil, apa mutajanis, dan apa mutaqarib. Ini akan dijelaskan setelahnya, pertanyaan setelahnya. Maka beliau mengatakan wa ma huwal idghamul mutamatsil. Ya, kita masuk kepada mutamatsil dulu. Apa yang dimaksud dengan idgham mutamatsil? Mutamatsil itu yang semisal. Kita sebutkan tadi yang semisal. Misalnya laki-laki dan laki-laki ini semisal ini. Ya, sejenis kalau laki-laki sejenis ya maksudnya. Tapi dia semisal, ya. Dia persis sama. Tidak berkurang satupun, ya. Persis sama, baik itu makhrajnya, ya, cara tempat keluarnya, sifat-sifatnya yang dimiliki semuanya persis sama. Maka dia disebut dengan mutamatsil. Maka beliau mengatakan di sini apa yang dimaksud dengan idgham mutamatsil? Huwa an yattahidal harfani fil makhraji was sifah. Yaitu ketika ada 2 huruf yang bertemu persis sama dari makhrajnya atau sifatnya. Wa yali ahaduhum al-akhar. Ya, dan dia datang setelah yang lainnya. Maksudnya dia datang berdempetan. Ya, dia datang berdempetan. Famithaluhu fama rabihat tijaratuhum. Perhatikan sini tak dengan tak. Jadi idgham ini bukan hanya berlaku pada nun tadi dan sama mim ya, dengan mim. Akan tetapi dia berlaku pada huruf yang lain ketika ada yang semisal. Seperti fama rabihat tijarah. Tak yang pertama sukun dan tak yang kedua adalah baris bawah. Maka dimasukkan kemudian dijadikan satu, maka tak yang kedua dikasih tanda tasydid. Ya. Fama rabihati. Ya. Kemudian juga anidrib bi'asaka, ba dengan ba. Ya. Kemudian awaw wa nasaru, waw dengan waw. Ya, waw dengan waw. Maka semua ini adalah idgham mutamatsil, semisal. Ya. Kemudian selanjutnya wa ma huwal idghamul mutajanis. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan idgham al-mutajanis? Beliau mengatakan tajanus sejenis, ya, sejenis. Mungkin saja sejenis tapi berbeda sifatnya. Ya. Misalnya laki-laki dengan laki-laki ini sejenis, tapi keduanya berbeda. Karena ada sifatnya mungkin pemarah dan ada sifatnya satu lagi lembut. Ya, ada sifatnya kasar dan ada yang lembut. Seperti itu.
Beliau mengatakan huwa an yattahidal harfan, ketika ada dua huruf yang berkumpul. Ya. Fil makhraj, ya. Yang mana makhrajnya sama. Ya. Tempat keluarnya sama. Wa yakhtalifa fi ba'di sifat, akan tetapi dia berbeda di dalam sebagian sifat. Ya, berbeda dalam beberapa sifat. Wa yali ahaduhum al-akhar, dan dia datang setelah yang lain. Maksudnya dia datang berdempetan. Seperti misalnya apa? Po dan ta. Po tempat keluarnya adalah ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi bagian atas, ya. Ta juga seperti itu. Maka semuanya keluar dari tempat situ yang sama. Semuanya keluar dari tempat yang sama. Akan tetapi kedua sifat ini memiliki perbedaan di beberapa sifat. Ya, yang sangat mencolok adalah isti'la dan atau istifal dan isti'a. Isti'la huruf to adalah dibaca tebal. To, to. Adapun ta dia tipis. Atta, atta. Ya. Maka itu yang membedakan keduanya sama makhrajnya, maka sifatnya, namun sifatnya yang berbeda. Contohnya bagaimana? Nah, di sini akan diberikan contoh. La in basalta, ya. La in basalta. Ini ada to bertemu dengan huruf ta, ya. Ada to bertemu dengan huruf ta. Begitu pula huruf ta dan dal. Dal juga sama. Makhrajnya sama ta. 3 huruf yang sama makhrajnya ta, da, dan to. Ya. Namun sifatnya juga berbeda. Seperti misalnya ta dan to. Ya. Kalau tadi ada to yang awal, kemudian ta yang datang terakhir. Atau ta yang datang awal, kemudian to yang datang setelahnya. Seperti waqala ta'ifah. Perhatikan di dalam mushaf akan berbeda ya. Pada kata basatta, perhatikan. Pada kata basatta, pada huruf ta tidak ada tanda tasydid. Tapi ketika ta yang duluan datang daripada to-nya ada tasydid. Ya, itu menandakan apa? Kalau basatta ini namanya idgham naqis. Memasukkannya itu tidak sempurna. Sehingga ketika kita membaca basatta, sifatnya to itu masih ada tersisa. Walaupun dia sudah dimasukkan kepada huruf ta, akan tetapi sebagian sifatnya masih tersisa. Maka tetap dibaca tebal. Basatta. Ya, basatta. Ya, basatta. Ya. Adapun ketika ta bertemu dengan to, ini disebut dengan idgham kamil, sempurna. Maka ta sama sekali tidak ada lagi bekasnya. Baik itu makhrajnya, sifatnya tidak ada lagi. Jadi dia sudah menjadi to. Jadi waqalat to. Ya, bukan waqalat to, ya tidak, seperti basatta. Kemudian ta dan dal. Ya, seperti asqalat da'awallaha rabbahuma. Asqalat. Ya, ada ta sukun bertemu dengan dal. Atau wajadtum. Ya. Kemudian sa dengan zal. Sa dengan zal. Sa dan zal semuanya di ujung lidah dengan ujung gigi atas. Ya, sama makhrajnya. Maka dia juga yalhas zalik. Ya, yalhas zalik. Seperti ba dengan mim. Ba juga di bibir, mim juga di bibir. Am, ya. Maka dia irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Bukan irkab ma'ana. Ya, tidak. Walaupun ada sebagian qiraat yang membaca irkab dengan izhar. Ya. Jadi irkam ma'ana. Ya. Maka ini idgham mutajanis. Ya, idgham
mutajanis. Maka idgham mutajanis itu ada dua, ya, ada dua bentuknya. Ada yang ittafaqa makhrajan la sifah, ya. Ada yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda seperti yang kita sebutkan tadi ini. Tapi ada yang kedua, ada yang ittafaqa sifatan la makhraj. Sifatnya sama persis. Ya. Sifatnya sama persis, akan tetapi makhrajnya yang berbeda. Seperti apa? Nun dan mim. Sifatnya sama, tapi makhrajnya yang berbeda. Nun dia di lidah dan mim dia di di bibir. Ya. Maka ada dua, ya, ada dua mutajanis. Ada yang makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Ada yang sifatnya yang sama, tapi makhrajnya yang berbeda. Ya. Baik. Itu yang berkaitan dengan mutajanis. Sekarang kita berpindah kepada mutaqarib. Baik. Mutaqarib itu yang berdekatan. Ya. Taqarabah berarti berdekatan. Ya, yang berdekatan, yang saling berdekatan. Ya. Huwa an yataqarabal harfani, yaitu ketika dua huruf berdekatan fil makhraj awis sifah. Ya, berdekatan makhrajnya atau berdekatan sifatnya. Dan dia datang dalam satu, ya, dan dia datang dalam wayali ahaduhumal akhar, dan dia datang berurutan, ya, dia datang berurutan. Ya, seperti apa? Ya, seperti lam dan ra, ya, lam dan ra. Maka yang berdekatan ini ada beberapa, ya, ada tiga bagian, ya, ada tiga bagian. Yang pertama makhraj wa sifatan. Ada yang berdekatan makhrajnya sekaligus sifatnya. Ya. Makhraj dan sifatnya berdekatan. Seperti apa? Huruf kadzabat samud, ta dan sa. Kadzabat samud. Ini makhrajnya berdekatan, sifatnya juga berdekatan. Ya. Ada yang makhrajnya berdekatan, tapi sifatnya yang jauh, berbeda. Yang berdekatan itu hanya makhrajnya saja. Seperti misalnya dal dan sin. Dal di ujung lidah, sin dia di ujung lidah tapi agak condong ke bawah. Ya. Ini makhrajnya dekat, tapi sifatnya yang jauh berbeda. Kemudian yang sebaliknya ada sifatnya yang berdekatan, tapi makhrajnya yang jauh berbeda. Seperti misalnya ilja, il ujung lidah, ja dia di tengah lidah. Ya. Maka makhrajnya berjauhan, akan tetapi sifatnya yang berdekatan. Ya, sifatnya yang berdekatan. Adapun tiga bentuk ini semua di dalam riwayat Hafs dia dibaca izhar. Dia dibaca izhar. Kadzabat samudu. Ya. Kadzabat samudu. Ya. Seperti bar rafa'ahullah di sini adalah taqarrub, ya. Yang mana di sini makhraj wa sifatan, ya. Wa makhraj la sifat, sifatan la makhraj. Jadi ada tiga bentuk tadi idgham mutaqarib, yang mana semua di dalam riwayat Hafiz itu dia baca dengan hukmu izhar indah Hafiz, ya. Kemudian di dalam riwayat Hafiz al-muttafaq ala idghamha ada beberapa hukum taqarrub yang disepakati di idgham. Ya. Ada yang kedua huruf baik itu berdekatan sifatnya atau makhrajnya, ya. Yang mana
disepakati di dalam riwayat Hafs itu dibaca idgham. Ya, seperti apa saja? Seperti misalnya nun sakinah ma'a ya, waw, lam dan ra. Ketika ada nun sukun yang kita sudah sebutkan, nun sukun ya bertemu dengan ya, waw, lam dan ra. Ya, ini sudah sepakat dibaca idgham. Ya. Kemudian yang kedua, al-lam asy-syamsiyah ma'a huruf ats-tsalatsah, yaitu lam, alif lam syamsiyah. Nanti kita ada pembahasannya itu alif lam syamsiyah, nanti kita ambil ya. Kemudian al-lam min qul wa bal. Ya. Min qul wa bal allati ba'daha ra. Yaitu ketika ada kata qul, lam pada kata qul dan bal seperti ini yang ada di contoh. Bal rafa'ahu Allah. Ya. Maka semua disepakati bar rafa'ahu Allah, dibaca idgham. Ya. Atau qul. Ya, seperti misalnya firman Allah qur rabbukum. Faqur rabbukum. Jadi fakul bukan fakul rabbukum, tidak. Faqur rabbukum. Maka ini yang tiga disepakati dalam riwayat Hafs. Ya. Tadi kita sebutkan ada tiga bentuk makhraj. Kemudian ada tiga bentuk mutaqarib, ya, mutaqarib di dalam riwayat Hafs semuanya dibaca izhar. Kecuali ada beberapa yang telah disepakati dibaca idgham. Ya, itu kata misalnya nun sukun bertemu dengan 4 huruf tadi atau 6 huruf tadi. Ya, ya, waw, lam, ya, waw, la, ra, ya, 4 huruf ya. Ya, waw, lam, ra, ya. Kemudian nun sukun atau lam asyamsiyah. Lam asyamsiyah bertemu dengan 13 huruf, itu juga dibaca idgham. Kemudian kata bal dan kata qul. Setelahnya ada huruf ra. Ya, qul wa qur faqur rabbukum dan bar rafa'ahu Allah. Bar rafa'ahu Allah, ya. Kemudian di sini alam nakhluqukum. Ya, alam nakhluqukum, dia juga berikan contohnya alam nakhluqukum, mim dan nun. Alam nakhluqukum, ya. Maka itu berkaitan dengan macam-macam idgham, mutamatsil, mutaqarib, mutajanis dan tiga itu ya, mutajanis, mutamatsil, mutajanis dan mutaqarib. Ya. Paham sampai sini ya? Ustaz, pada kata alam nakhlukum itu qafnya dikol-kolah nggak Ustaz? Apa? Ulang. Pada yang alam nakhlukum itu Ustaz, qafnya dikol-kolah tidak Ustaz? Baik, di dalam riwayat Hafs ada 2 cara di sini ya, membaca. Sebagian membaca dengan alam nakhlukum dengan idgham kamil. Idgham kamil maksudnya bahwasanya qafnya tidak dibaca lagi. Ya, qafnya tidak dibaca, langsung menjadi kaf. Alam nakhlukum. Ya, sebagian membaca idgham naqis yang tidak sempurna. Maka berarti qaf masih ada bekasnya, tapi dia tidak diqalqalah, ya. Di sini yang tinggal bekasnya adalah sifat tebalnya saja. Alam nakhluqkum, nakhluqkum. Ya, jadi dia tidak langsung ke kaf, tapi masih ada dibaca tebal. Ya, jadi qafnya tidak dibaca qalqalah. Bisa ya, paham sampai sini? Hukum-hukum yang tadi? Paham Ustaz. Afwan Ustaz. Insyaallah. Ini yang idgham mutamatsil. Pas Ana belajar di Madin itu ada pengecualian apabila ada huruf waw sukun bertemu dengan waw dan ya sukun bertemu dengan ya, itu tidak dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, ya. tapi harus Memang ada pengecualian ketika ada huruf mad, ya. 2 huruf yang bertemu, yang mutamatsil, ya, yang semisal, tapi satunya huruf mad. Seperti apa misalnya? Misalnya qaumi ya'lamun. Ya. Qaumi ya'lamun. Qaumi di situ akhirnya ya.
Kemudian ada ya lagi setelahnya, ya'lamun. Di situ tidak ada idgham. Kenapa? Karena huruf yang pertama adalah huruf mad. Ya, huruf yang pertama adalah huruf mad. Ya. Itu mat Kemudian tamkin, juga, Ustaz. ya, Itu mat tamkin ya Ustaz, yang begitu. mad tamkin itu seperti nabiyina, ya, seperti itu nabiyyin, ya. Kalau tamkin, ya. Beda Ustaz ya berarti Ustaz. Qaumi, dia mad tabi'i di sini, mad tabi'i, qaumi ya'lamun. Ya. Jadi di sini tidak ada idgham, ya, tidak ada idgham, walaupun dia ada dua huruf yang semisal bertemu, ya dengan ya, ya. Maka dia dibaca izhar, ya. Kemudian, Berarti dibaca panjang ya Ustadz ya? iya, tetap dibaca dua harokat, dia tidak dimasukkan. Seperti juga pada surah Al-Haqq itu, maliyah halaka. Ya, maliyah halaka. Di sini bisa dibaca idgham dan juga dibaca izhar. Ya, jadi maliyah halaka. Kalau dibaca izhar berarti disertai dengan sakta. Maliyah halaka anni sultaniya. Tapi kalau dibaca idgham langsung masuk maliyah halaka. Ya, maliyah halaka. Syukran Ustadz. Baik. Sekarang kita masuk kepada al-hukmu al-lamul mu'arrafah. Ya, al-lam al-mu'arrafah. Al-lam al-mu'arrafah adalah alif lam. Ya, yang biasa masuk pada kata ism. Misalnya saya mengatakan kitab, kitabun, saya masukkan alif lam al-kitabu. Maka al-nya itu disebut dengan alif lam al-mu'arrafah. Ya kan? Dalam bahasa Arab ketika orang mengatakan khudh hadza kitaban, kitaban, ya, ambil buku itu. Orang masih bingung buku apa, karena istilahnya dia tanpa alif lam. Banyak buku di situ, yang buku mana yang mau diambil ini? Ya. Tapi kalau mengatakan al-kitabah, bisa jadi buku tertentu, bisa jadi Al-Quran yang dimaksud, atau buku tertentu, ya, karena dia menggunakan alif lam. Maka itu yang kadang dijelaskan oleh ulama bahasa kita, ya. Makanya disebut sini alif lam al-mu'arrafah, al-lam al-mu'arrafah. Ya, yang mana menjelaskan atau mentahdid, ya, apa bahasa Indonesia mentahdid, itu memfokuskan kepada sesuatu benda, ya. Jadi ditambah alif lam. Maka kalau ya bendanya jelas, maka harus ada alif lamnya. Ya. Tapi kalau belum jelas bendanya, maka tanpa alif lam. Seperti misalnya sholli fi masjidin. Ya. Salatlah di masjid. Ya. Masjid mana ini? Ya. Bisa masjid dekat rumah, bisa masjid di Masjid Raya, Masjid Al-Markas, dan seterusnya. Ya. Makanya kalau misalnya sholli fi masjidin, maka sholat di masjid mana saja. Tapi kalau dikatakan sholli fil masjid, berarti yang dimaksud adalah masjid tertentu. Ya, masjid tertentu karena ada alif lamnya. Baik. Kita selesaikan ini alif lam, baru kita buka sesi pertanyaan, ya. Kam hukman lillamil ma'rifah. Ada berapa hukum tentang yang berkaitan dengan alam al-ma'rifah ini? Alif lam itu, alif lam al-ma'rifah. Beliau mengatakan laha arba'atu ahkam. Ada 4 hukum. At-tafkhim, dibaca tafkhim. Tafkhim itu dibaca tebal. Wat tarqiq, dibaca tipis. Wal idgham, dibaca idgham. Wal izhar, dan dibaca izhar. Ini akan dijelaskan. Mata tufakhum al-lam wa mata turaqqiq. Kapan dibaca alif lam itu tebal dan kapan dibaca tipis?
Ya. Tufakham al-lamu min lafzil jalala in dhamma qablah au fath. Maka dia dibaca tebal ketika kapan dia berada dalam lafzul jalalah, yaitu kata Allah. Dengan syarat, perhatikan syaratnya, dumma ma qablaha au fath. Dengan syarat sebelumnya harus berharokat dhammah atau fathah. Ya. Maka keluar di sini sebelumnya berbaris kasrah. Dia tetap tipis seperti bismillah, mi berfathah kasrah. Maka otomatis lamnya pada lafzul jalalah tetap tipis. Beda kalau misalnya inni abdullah, Allah, ya kita baca tebal. Maka diberikan contohnya inni abdullah was sayu'tinallah, ya. Maka dibaca tebal alif lam itu atau lamul ma'rifah itu ketika dia berada dalam lafzul jalalah, ya, dan sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau dhammah, ya. Maka selain itu dibaca tipis, ya. Selain itu ketika dia huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka dia dibaca tipis. Baik, mata tudghamul lamul ma'rifah wa mata tuzhar. Dan kapan lamul ma'rifah itu dibaca idgham dan kapan dibaca idhar. Ya, kapan dimasukkan kepada huruf setelahnya dan kapan dibaca jelas, ya. Tudghamu idza waliha harfun min huruf 14 harfan. Yaitu dibaca idgham ketika dia bertemu dengan 14 huruf. Majmu'a fi awaili hadzal bait. Ya. Yang mana huruf itu dikumpulkan dalam, ya, bait ini, ya. Tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Maka semua huruf di awal kata ini, ya, ketika bertemu atau ketika datang setelah huruf lamul ma'rifah ini, maka lamul ma'rifahnya dibaca idgham. Seperti misalnya di sini. Kita ambil contoh to misalnya. Ta'atun. Kalau saya masukkan alif lam, maka alif lamnya dimasukkan ke lamnya dimasukkan ke ta. Jadi saya tidak mengatakan al-ta'ah. Tapi langsung saya mengatakan at-ta'ah. Ya. At-ta'ah. Saya tidak mengatakan al-ta'ah. Jadi lamnya dimasukkan ke ta. Ya. Misalnya apalagi as-sawab, sa, ya. Saya tidak mengatakan al-sawab tapi as-sawab. Ya. Dan begitu pula huruf-huruf yang lainnya, ya. Maka ketika ada huruf, ya, dari salah satu huruf-huruf ini tib thumma sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil qaram, ketika dia datang setelah alif lam, maka lamnya itu dimasukkan ke huruf setelahnya, ya. Dan dibaca izhar, kapan dibaca izhar? Dibaca izhar idza waliha harfan min huruf, ya, ketika dia datang setelahnya huruf-huruf, yaitu ibghi hajjak wa khaf aqimahu. 14 juga. Ya, karena semuanya 28 kan? Jadi 14 juga. Ibghi hajjak. Ya. Yaitu al-alif, kemudian ba, gha, ha, jim, kaf, wa khaf aqimahu wa khaffa ain, qaf, ya, mim, ha, ya. Ain, qaf, wa mim, ha. Ya, seperti misalnya al-khaliq. Al-khaliq. Maka saya tidak mengatakan khaliq. Khaliq tidak. Tapi lamnya jelas, dibaca izhar. Al-khaliq, al-bari, bukan ab-bari. Ya, al-bari. Beda tadi dengan yang atas, as-sawab, bukan al-sawab, ya. Maka, ya, beliau mengatakan wal hasil, ya,
walhasil mengatakan walhasil annahu idza ata ba'da lamil ma'rifah harfun musyaddad fahiya syamsiyah. Ya. Maka ketika untuk membedakan kapan dibaca jelas lamnya dan kapan dibaca idgham, perhatikan saja huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya datang huruf bertasydid seperti ini as-sawab, ya, maka dia dibaca dengan idgham. Ya. Kalau setelahnya tidak ada seperti al-khaliq, ya, maka dia dibaca izhar. Maka yang ada tasydidnya disebut dengan alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah, ya. Dan yang tidak ada disebut dengan alif lam al-qamariyah. Ini istilah saja ya, istilah, ya. Jadi ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah adalah ketika datang huruf setelahnya asy-syams. Ya. Dan al-qamariyah ketika datang setelahnya tidak ada tasydid, seperti al-qamar. Ya. Al-qamar. Maka itu perbedaan antara keduanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita buka sesi pertanyaan dulu. Ya, kita kembalikan ke moderator. Ya, insyaallah setelah itu kita akan lanjutkan lagi. Syukran Ustaz. Baik, seperti kebiasa ya, kita memilih 3 dari raise hand. Oke, yang pertama Al-Akh Ari Ahmadan. Tafadhol. Terima kasih moderator. Afwan Ustadz, untuk idgham mutamatsil, mutajanis dan mutaqarrib itu apakah ada kadarnya Ustadz, berapa harokat Ustadz? Kadar apanya? Kadar melemburnya Ustadz. Iya, idghamnya Ustadz. Iya, ada yang sempurna dan ada yang nakis, ya, yang telah kita jelaskan tadi, ya. Ada yang sempurna seperti misalnya basalta. Basalta ini tidak sempurna. Karena to walaupun dia sudah dimasukkan ke huruf ta, tapi masih ada sifatnya tersisa. Yaitu sifat tebalnya, jadi tetap basalta. Ya, maka ini tidak sempurna. Ya. Dan ada yang sempurna. Ya, dan ada yang sempurna seperti misalnya bayi apa tadi? Contohnya itu ta dan to, ya. Ta yang bertemu dengan to, ya. Dia sempurna masuknya, ya. Jadi sempurna masuknya sehingga memang ta-nya sudah hilang sama sekali. Dia sudah dimasukkan kepada huruf setelahnya, ya. Wallahu a'lam. Untuk kamil dan nakis Ustadz itu ditahannya berapa harokat ya Ustadz? Tidak ada ditahan, ya. Dia tidak ditahan, ya. Kecuali ketika pada nun sukun yang diidgham dengan waw dan ya, ya. Begitu pula mim dan nun, ya. Itu ada dengungnya yang kita sudah bahas pada hukum nun sukun dan tanwin itu. Kemudian penanya yang kedua, uswatun, uswah. Tafadhol. Salam, suaranya kecil. Suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, jelaskan kembali hukum lam ma'rifah yang dibaca tarkik. Lam ma'rifah yang dibaca tarkik, ya. Lam ma'rifah itu kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis, ya. Dibaca tebal ketika dia berada dalam lafzul jalalah. Lafzul jalalah dengan syarat, ya, dengan syarat sebelum lafzul jalalah itu ada huruf berbaris fathah atau dhammah. Ya. Maka selain itu, maka semua lam dibaca tipis. Al-Khaliq, bukan Al-Khaliq, Al-Thawab tidak, ya. Al-Bari tidak, ya. Semuanya yang dibaca tebal adalah pada lafzul jalalah saja.
dengan syaratnya sebelumnya ada fathah atau dhammah. Ya, selainnya itu dibaca tipis. Oh, Jelas ya? Baik, penanya terakhir dari Resen Al-Ukh Sudarmiati. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, apakah idgham mutamathilan ini itu sama dengan idgham mimi, Ustadz? Karena waktu kecil dulu kita selalu diajarkan idgham mim mati bertemu dengan mim itu adalah idgham mimi, Ustadz. Ya, baik. Itu istilah saja ya, istilah semuanya. Iya, ya masuk ya idgham mimi itu kenapa disebut idgham mimi? Karena mim bertemu dengan mim. Ya, jadi itu istilah saja ya, dan dia masuk pada mutamatsilain karena dia semisal. Ya. Jadi itu istilah saja. Baik. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang masuk di chat dari saudara kita dari Goa, Al-Fahriza. Bagaimana Ustadz mendayu-dayu yang dilarang dalam mengaji? Ya. Ini pesan dari kemarin ada yang bertanya ini. Ya. Mendayu-dayu yang dilarang adalah seperti misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia dayu-dayukan itu. Itu yang dilarang. Makanya sebagian qurra, kalau antum lihat muhadarahnya Syekh Aiman Suwaid itu sangat melarang. Ya, sangat melarang. Karena beliau menganggap itu adalah tambahan alif, penambahan huruf di dalam Al-Qur'an. Maka dia dilarang. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Risa Lombok. Afan Ustaz izin bertanya, apakah hukum idgham mimi bisa kita sebut dengan idgham mutamatsilain? Juga jika kita jumpai dalam bacaan ayat Al-Qur'an. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Idgham apa tadi? Idgham apa? Idgham mimi. Iya, tadi saya jelaskan, saya tanyakan tadi al-ukh itu. Ya masuk pada ilmu mutamatsilain. Karena memang dia asalnya mutamatsilain, cuma kenapa dikasih istilah mimi? Karena mim bertemu dengan mim. Ya. Ini mutamatsilain. Pertanyaan terakhir dari Nur Klaten. Maksud dekat dalam idgham mutaqaribain itu seperti apa ya Ustaz? Kalau nun sukun bertemu dengan nun berharokat, apakah bisa disebut dengan idgham mutamatsilain? Dan apa boleh idgham tersebut dibaca dengan dengung? Nun sukun bertemu dengan nun. Ya, kalau nun sukun bertemu dengan nun itu mutamatsilain. Ya. Ya, mutaqarib itu kita sudah jelaskan tadi ada berapa taqarub ya. Ada taqarub dari sisi sifat dan makhrajnya berjauhan. Ya, makhrajnya berjauhan ya. Tapi sifatnya dekat. Ya, seperti misalnya tadi kita contohkan za dan ja. Ya. Istilahnya begini, setiap huruf itu ya, setiap huruf itu dia memiliki minimal ada 4 atau 5 sifat. Ya, 4 minimal atau 4 atau 5 sifat. Baju Dennis kan? Ada sebagian huruf yang mungkin kebanyakan sifatnya itu hampir sama. Ya, kebanyakan sifatnya itu hampir sama, mungkin berbeda 1 atau 2 sifat saja. Maka ini berdekatan sifatnya. Ya. Ini maka ini disebut dengan mutaqarib. Ada huruf yang sifatnya berjauhan. Berjauhan. Tapi dia makhrajnya berdekatan. Seperti misalnya yang kita contohkan tadi, dal dan sin. Sin ini adalah di ujung lidah. Dal juga dia di ujung lidah tapi dia ke atas. Kalau sin dia agak ke bawah. Berdekatan. Tapi keduanya sifatnya berjauhan. Ya, karena kebanyakan sifatnya berbeda. Kebanyakan sifatnya berbeda. Walaupun ada yang sama 1 atau 2 sifat saja yang sama. Kemudian ada yang berdekatan sifat dan makhrajnya. Ya, sifat dan makhrajnya berdekatan persis. Makhrajnya dekat, ya.
Dan sifatnya juga hampir mirip. Seperti misalnya ta dan sa. Ta dan sa dekat sekali, ya. Kemudian sifatnya juga kebanyakan hampir sama. Maka itulah yang disebut dengan mutaqarib, ya. Maka di dalam riwayat Hafs semuanya dibaca izhar. Semuanya dibaca izhar kecuali tadi ada beberapa yang sudah disepakati memang dibaca idgham. Ya, dibaca idgham seperti ketika ada nun sukun bertemu dengan ya, waw, lam dan ra. Ya, kemudian ada asyamsiyah, lamus syamsiyah tadi yang kita sudah jelaskan. Ya. Ini juga dimasukkan, langsung dimasukkan. Kemudian kata kul dan bal datang setelahnya huruf ra. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja ya teman-teman, karena kita juga mengejar waktu, sisa satu pertemuan dan masih banyak yang ingin Ustadz berikan kepada kita. Ada saran Ustadz, bukan pertanyaan, kalau bisa kalau menjelaskan Ki Bede pelan-pelan. Oh. Sama terus, mungkin bisa dilanjutkan Ustadz. Syukran. Ayah, kenapa tidak dari awal bilang ya? Nah, nanti hampir pertemuan keempat baru bilang. Baik, tidak apa-apa, insyaallah. Taib, masih ada lam yang tersisa, ya, yang belum kita bahas, yaitu lamul fi'il, namanya disebut dengan lamul fi'il. Lam yang terdapat pada kata kerja. Kalau lam yang tadi kan dia semuanya di isim ini, di kata benda. Yang kita jelaskan tadi adalah di kata benda. Karena alif lam itu, alif lam al-ma'rifah, dia tidak terdapat kecuali dalam kata benda saja. Ya. Kemudian ada disebut dengan lamul fi'il, lam yang terdapat pada fi'il atau kata kerja. Bagaimana Hafs membaca lam yang terdapat pada kata fi'il itu atau kata kerja itu? Maka di sini akan dijelaskan setelahnya. Ma hukmu lamul fi'il? Ya, apa hukumnya lam fi'il seperti dalam firman Allah, kama fi qoulihi ta'ala iltaqata. Ya. Ini bukan alif lam ini ya, tapi ini adalah fi'il, iltaqata. Asalnya ini iltaqa. Nah, ini asalnya iltaqa, ya. Kemudian alhaakum. Ya, alhaakum. Bagaimana Hafs membaca walamul wasl ladzi, ya, seperti juga lamul wasl al-mausul. Lam yang terdapat pada kata alladzi, allati. Ya. Apakah dia syamsiyah atau qamariyah? Ya, maka bagaimana hukumnya ini? Baik. Adapun lamul fi'il pada Hafs atau semua qiraah yang lain, lamul fi'il itu semuanya dibaca izhar. Seperti saya iltaqata, maka tetap dibaca iltaqata, tidak boleh baca ittaqata. Ya, atau iltaqa tidak boleh baca ittaqa. Seperti alhaakum tidak boleh baca ahhaakum. Karena dia adalah lamul fi'il, lam yang terdapat pada kata kerja. Ya. Adapun alladzi wallati, ya, apakah dia disebut dengan syamsi atau qamariyah? Tidak, ya. Dia mengatakan di sini la tusifu bikauniha syamsiyah wala qamariyah. Ya, maka dia tidak disebut dengan syamsi atau qamariyah. Kenapa? Li'annaha min binyatil kalimah. Karena alladzi ini alif lamnya, begitu pula pada iltaqa, pada kata kerja ini, semuanya itu adalah alif lam yang asli. Ya. Bukan tambahan. Berbeda dengan al-asawab atau as-sawab tadi, al-khali. Ya. Semua itu tambahan. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada itu bisa dibaca. Ya. Beda dengan di sini. Lam pada kata kerja atau kata alladzi, allati, ya, itu adalah min binyatil kami, asli dari kata itu, tidak bisa dipisahkan. Ya, adapun yang tadi yang kita jelaskan di sini, ya, ini al-khaliq, al-bari, as-sawab, at-ta'ah,
Ini alif lamnya di situ cuma tambahan saja, ya, tambahan saja. Ya, maka ini keluar dari hukum yang tadi, maka dia tidak dinamakan syamsiyah dan juga tidak dinamakan qamariyah. Ya, kenapa? Karena dia adalah asli dari kata itu. Baik, sekarang kita masuk pada ahkamur ra. Nah, ini juga sangat penting sekali dalam ilmu tajwid ini. Ya. Kapan ra itu dibaca tebal? Kapan dibaca tipis? Kapan dia bisa dua-duanya? Bisa dibaca tipis dan bisa dibaca tebal. Ya. Perhatikan ini. Ini hukum ra ini yang kadang masih agak membingungkan biasanya. Ya. Makanya perhatikan dengan baik. Kam hukman li ra. Ada berapa hukum pada huruf ra? Ya. Beliau mengatakan laha salasatu ahkam. Ada 3 hukum. At-tafkhim dibaca tebal, wat-tarqiq dibaca tipis, wa jawazul wajhaini dan boleh keduanya. Nanti ada 3, ada bisa dibaca tebal, ada yang tipis, ada yang bisa dua-duanya. Baik, perhatikan kapan dibaca tebal. Ya, ini perhatikan ini. Kapan dibaca tebal? Mata tufakhamur ra. Kapan ra itu dibaca tebal? Tufakhamu fi khamsati mawadhi'. Ra itu ditebalkan pada 5 tempat. Ya, apa saja yang 5 tempat itu? Jadi ra ditebalkan pada 5 tempat. Yang pertama, indummah au futihat. Ini yang pertama. Ketika dia dhammah atau dia fathah. Seperti uru, ru tebal, bukan uru, ya, tapi uru, ru. Atroba, bukan atraba, ya, dia tebal. Uruban atroba, ya, karena dia fathah, dia dhammah atau dia fathah. Berarti ini sudah 2 ya. Ketika dia dhammah, kemudian yang kedua ketika dia fathah. Yang ketiga, au sakanat wa kana qablaha dhamm au fath. Atau dia ra itu mati, sukun, dan sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau dhammah. Ya. Seperti misalnya apa? Al-Qur'an. Di sini ra-nya mati. Ya. Kemudian sebelumnya ada huruf qaf yang berbaris dhammah, maka ra-nya harus dibaca tebal, bukan al-Qur'an, Qur'an, tidak. Tapi al-Qur'an, tebal Qur'an. Seperti juga al-'arsh. Al-'arsh. Ya, di sini juga karena setelah sebelumnya ada huruf ain yang berbaris fathah. Ya. 3 ya. Kemudian au sakanat wa kana qablaha kasrin 'arid. Ya. Atau ra-nya itu sukun, ya. Ra-nya itu sukun mati, tapi sebelumnya ada kasroh buatan. Kasroh buatan. Bagaimana maksudnya kasroh buatan? Ada huruf yang asalnya tidak ada barisnya. Tapi dia dikasih dia dikasih harokat. Yang mana harokatnya kasroh. Seperti misalnya apa? Lima nirtadha. Lima nirtadha. Perhatikan di sini kata ini. Nun di sini liman. Aslinya adalah sukun. Liman. Ya. Liman. Irtadha juga di sini ada alif. Hamzah wasal namanya. Hamzah wasal. Ada alif yang tidak dibaca ketika melanjutkan bacaan. Ya, seperti liman yuqtada. Sini alifnya tidak ada. Tapi kalau saya berhenti liman irtada, alifnya terbaca. Ya. Yang mana di sini kasroh buatan?
pada nun. Ada kasrohnya nun ini. Ya. Seharusnya kan kalau kasroh sebelum ro itu berarti harus tipis. Ya. Karena tadi yang dijelaskan sebelumnya dia ro sukun dan sebelumnya ada fathah atau dhamma. Berarti kalau kasroh berarti dibaca tipis. Tapi di sini liman yurtada, dia nunnya di sini kasroh. Tapi kenapa ro-nya dibaca tebal? Karena asalnya di sini nun di sini barisnya adalah baris buatan. Kenapa baris buatan? Karena aslinya dia adalah sukun, cuma karena bertemu huruf mati setelahnya. Di dalam bahasa Arab tidak bisa bertemu dua huruf mati. Maka kalau ada dua huruf mati bertemu, maka huruf yang pertama dikasih baris kasroh. Ya, huruf yang pertama dikasih baris kasroh. Seperti sini, liman irtada. Nun sukun bertemu dengan alif. Yang mana alif juga di sini mati. Maka diberilah dia kasroh buatan. Liman irtada. Maka ro-nya tetap dibaca tebal. Ya. Paham ya? Kemudian, au sakanat wa kana qablaha kasrin asliyin wa ba'daha harfa isti'la'in ghairu maksurin, ya, atau ro-nya itu sukun. Ini perhatikan baik-baik ini karena ini agak membingungkan biasanya, ya. Perhatikan dengan baik karena dia agak membingungkan, ya. Au sakanat, kata atau dia ro itu sukun. Wa kana qablaha kasrin, dan sebelumnya ada huruf berbaris bawah. Dan barisnya itu asli, bukan yang dibuat seperti yang tadi. Asli barisnya. Wa ba'daha, akan tetapi setelah ro itu ada harfu isti'la. Ada harfu isti'la seperti tot, so, o, ya, vo, ya. Ada harfu isti'la. Dan harfu isti'la itu ghairu maksur, dia bukan kasrah. Ya. Dia bukan kasrah. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas penjelasannya. Ya, supaya tidak membayangkan, ya. Di sini ada kata qirtasin. Ada sebelum ro ada huruf berbaris bawah. Dan baris bawahnya ini asli, bukan buatan. Dan ro-nya sukun. Tetapi setelah ro ada huruf to, yang mana huruf to ini adalah huruf isti'la, huruf yang tebal. Dan barisnya bukan kasroh, tapi dia fathah. Maka di sini ro hukumnya dibaca tebal. Maka dibaca qirtasin, bukan qirtasin, ya. Qirtasin tidak. Ya. Tapi dia dibaca tebal. Seperti juga mirsad, sama. Ya. Kemudian, ausakanat, waqfan, atau kita berhenti pada huruf ro. Ya, ro-nya tidak sukun, ya. Kalau semua tadi yang di atas yang dijelaskan ini ro-nya yang mati. Tapi yang ini adalah ro-nya masih berharokat. Ro-nya berharokat, tetapi kita berhenti padanya. Jadi ketika berhenti padanya otomatis dia dimatikan. Ya, karena bahasa Arab dia tidak berhenti pada harokat. Maka ada huruf ro yang fat atau berbaris atau berharokat, tetapi kita berhenti padanya. Ya. Makanya saya ausakanat waqfan, atau dia ro itu sukun karena berhenti, waqaf. Wa kana qablaha sakin, dan sebelumnya ro itu ada huruf mati. Wa qabla sakin dom, dan sebelum ya huruf ya, yang mati tadi itu ada huruf berbaris dhamma atau fathah. Maka dia dibaca tebal, seperti misalnya wal asr, ya, wal asr. Di sini ro di sini berbaris, ya, berbaris, dia berharokat.
Akan tetapi karena kita berhenti padanya maka otomatis dia dibaca sukun. Ya. Sebelum ro ada huruf mati yaitu shad. Dan sebelum huruf shad ada huruf berbaris fathah yaitu ain. Maka ro-nya tetap dibaca tebal. Wal 'asr. Ya, bukan wal 'asr. Wal 'asr, tidak. Atau contoh yang lain nanti wasyukur. Wasyukur, dan ini tidak ada dalam Al-Qur'an ya, wasyukur. Ya, itu contoh saja, ya. Wasyukur. Ya. Wasyukur. Ya, maka tetap dibaca karena walaupun kafnya di sini mati, tapi huruf setelahnya sebelumnya berbaris dhamma atau ada berbaris fathah, maka ro-nya tetap dibaca tebal. Maka ini keadaan ro dibaca tebal. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau masih ada yang masih bingung, saya ulang kembali. Apa Ustaz, yang bagian terakhir itu kurang mengerti Ustaz. Ya, yang terakhir itu kalau ada ro, dia asalnya berharakat, ya. Lihat, perhatikan contohnya al-asr lah, ya. Kita ambil al-asr. Al-asr ini ro-nya wal asri, aslinya asri. Ya. Tapi karena kita berhenti pada ro, ya, karena kita waqaf, kita tidak melanjutkan bacaan. Seandainya saya melanjutkan bacaan wal asri innal insana, tidak masalah. Tapi karena kita berhenti wal asr, ya, maka ro-nya otomatis dimatikan. Sebelum huruf ro ada huruf sukun, nah, itu huruf mati, yaitu shad. Ya, harokatnya tidak ada, dia huruf mati. Maka kita lihat lagi huruf sebelumnya. Ya. Seandainya di sini shad berbaris fathah maka sudah cukup. Ya, dia dibaca tebal. Tapi masalahnya dia Dia mati. Maka lihat lagi huruf sebelumnya. Bagaimana barisnya? Kalau barisnya fathah atau dhammah, maka ro-nya ditebalkan. Wal 'asr. Beda kalau misalnya huruf di sini sebelumnya di sini kasrah, seperti misalnya al-hijr. Al-hijr. Al-hijr, ro-nya dibaca tipis karena dia di situ hurufnya berbaris bawah. Tapi karena berbaris fathah atau dhammah maka dia dibaca tebal. Paham? Nah, Ustaz, syukron. Baik. Kemudian wa mata turaqiqir ra, dan kapan dibaca ro itu tipis. Ya. Mungkin kita selesaikan sampai pada huruf ro ini ya. Mudah-mudahan tinggal berapa besok itu, ada berapa? Ya, lumayan masih banyak sebenarnya ya. Cuma insya Allah kita akan ambil secara cepat ya. Karena di akhir-akhir buku ini juga ada beberapa hal yang mungkin itu cuma sekedar tambahan saja, dan kaitannya dengan tajwid itu tidak ada, cuma dia tambahan ya dari muallif yang menjelaskan tentang bagaimana ketika kita sudah khatam bagaimana seharusnya dilakukan. Baik. Mata kapan ro itu dibaca tipis? Ya, turaqqaqu fi 4 mawadhi'. Perhatikan dia ditipiskan pada 4 tempat. Kalau tadi yang ditebalkan ada 5, sekarang ada 4. Yang pertama, mawadhi'u in kusirat nahwu. Ya. Yang pertama adalah ketika dia kasroh, otomatis dia dibaca tipis. Ri, bukan rijalun, tidak. Rijalun. Ya. Yang pertama. Au sakanat wa kana qablaha kasrin asli, atau ro itu sukun dan sebelumnya ada kasroh yang asli, bukan buatan seperti tadi ya. Maka dia dibaca tipis seperti kata Fir'aun. Ro di situ kasroh tapi sebelumnya ada huruf berbaris kasroh.
Fir'aun, maka bukan Fir'aun, tidak. Au sakanat, atau dia mati. Wa kana qablaha ya sakina, dan sebelumnya ada ya sukun. Ya mati. Seperti misalnya qadir, khair, maka dia tidak boleh baca khair atau qadir, tidak. Ya, dia tipis qadir, khair. Ya. Dia mati dan sebelumnya ada ya sukun. Kemudian au sakanat waqfan. Ini tadi seperti yang terakhir yang diambil di ini. Au sakanat waqfan. Dia sukun karena waqaf. Wa kana qablaha sakin, akan tetapi sebelumnya huruf sukun. Wa qabla sakin kasrin, dan sebelum huruf sukun itu ada huruf berbaris kasrah. Ya. Seperti misalnya kata as-sihr. As-sihr. Di sini ra fathah sebenarnya, cuma karena kita berhenti maka dia dibaca sukun waqfan karena waqaf. Kemudian sebelumnya ada huruf ha yang mati. Karena dia mati maka kita lihat lagi huruf setelah sebelumnya lagi, yaitu ada huruf sin. Ternyata sin dia berbaris bawah, maka ro-nya dibaca tipis. Kalau dia berbaris atas atau dhamma maka dia dibaca tebal. Ya. Bisa paham ya? Yang dibaca tipis 4 keadaan. Kemudian yang terakhir, kapan ro itu bisa dibaca tebal dan kapan dia bisa dibaca tipis? Ya. Kapan dibaca tebal, bisa dibaca tebal, dan kapan bisa dibaca tipis? Di itu ada 2 tempat. Ya. Ada 2 tempat. Fi maudhi'aini. Ada 2 tempat kata beliau. Fi ma idza sakanat, yaitu ketika dia sukun. Ya, ro itu sukun. Wa kana qablaha kasrin asli. Dan sebelumnya ada huruf berharokat kasroh asli. Wa ba'daha harfu isti'la maksur. Dan setelah huruf ro itu ada huruf isti'la. Huruf yang dibaca tebal, harokatnya kasroh. Saya ulang ya, saya ulang. Ro-nya sukun, mati. Sebelumnya ada huruf berbaris bawah. Dan setelahnya, huruf itu adalah huruf isti'la berbaris bawah. Maka dia bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Bisa kita baca seperti sini, contohnya adalah firqin. Saya bisa baca firqin atau firqin. Ya, bisa dibaca firqin atau firqin. Itu tempat yang pertama. Yaitu ro sukun, sebelumnya kasrah, dan setelahnya ada huruf isti'la berbaris kasrah. Kemudian yang kedua, au sakanat. Ya, atau dia sukun. Wa kana qablaha harfu isti'la sakin. Dan sebelumnya, perhatikan ini huruf yang membedakan dengan dibaca tipis tadi, yang hanya dibaca tipis. Dan ya, wa kana qablaha harfu isti'la sakin, dan sebelumnya ada huruf isti'la. Ya, kalau huruf biasa yang lain dia dibaca tipis, tapi ini ada huruf isti'la. Ya. Dan huruf isti'la itu sukun. Dan ternyata sebelum huruf isti'la itu ada huruf berbaris bawah. Ya, wa qabla harfil isti'la maksur. Seperti misalnya apa? Qiltor. Qiltor. Qi, to di sini ada huruf isti'la. Ro di sini kita matikan karena kita berhenti. Ya. Maka dia dibaca qiltor atau qiltor. Ya, bisa dibaca tipis atau misr atau misr.
Ya. Karena sebelumnya ada huruf isti'la. Maka bandingkan dengan yang baca tipis tadi di sini. Kalau yang dibaca tipis, hanya dibaca tipis, kaidahnya sama. Kaidahnya sama, tapi yang membedakan di sini huruf yang mati ini. Kalau yang huruf mati ini tipis seperti ha, kho dan ha, ba, ta dan yang sejenisnya, maka dia dibaca tipis. Tapi kalau sebelumnya dia huruf isti'la seperti so, vo, o, maka dia dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Bisa dua-duanya. Ya. Paham ya sampai di sini? Ya. Agak bingung Ustaz di penjelasan terakhir tadi. Baik. Yang bisa dibaca dua. Betul. Ya, baik, saya ulang ya. Kalau ada huruf ro, ya. Sebelumnya kasro dibaca apa? Kalau saya tanya, kalau ada huruf ro mati, ya sukun, sebelumnya ada huruf berbaris kasro dibaca apa? Tipis. Tipis, ya, tipis. Tapi kalau setelahnya itu ada huruf tebal. Ya, asalnya tipis dibaca tipis, tapi kalau ada huruf tebal di setelahnya dan huruf tebal itu berbaris bawah, maka bisa tipis bisa tebal. Seperti firqin atau firqin. Firqin. Ya. Paham sampai sini? Paham. Ya. Oh, Baik. paham. Kedua, kapan bisa dibaca tebal, kapan bisa tipis? Kalau ya ada huruf ro yang dimatikan atau mati atau sukun, ya sebelumnya huruf sukun, huruf mati, dan sebelumnya ada huruf lagi berbaris bawah, dibaca apa? Dibaca apa? Tipis atau tebal? Tipis. Ya, tipis seperti ini ya, as-sihr. Ya. Tapi kalau huruf yang mati itu, di sini kan mati yang ha, ya ha adalah huruf tipis. Tapi di sini yang mati adalah huruf tebal. Maka bisa dibaca tipis dan bisa dibaca tebal. Seperti misalnya bisa milsor atau misr. Atau qitr atau qitr. Ya, bisa dua-duanya. Paham? Paham Ustaz. Baik. Baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah pembahasan berikutnya kita terakhir besok. Ya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan sempurna. Ustaz mau nanya, Ya, silakan. kenapa tapi kalau yang di mirsad itu harus tebal ya? Padahal dia kan posisinya sama kayak yang firqin mungkin ya. Mirsad. Iya. Firqin karena sodnya dia berbaris atas, bukan berbaris bawah. Oh iya. Tadi firqin, qaf. Makanya sih. Oh jadi wajib tebal. Disebutkan di sini dan dan wa ba'daha harf isti'la maksur, dan setelahnya haruf isti'la yang kasrah. Ustaz mau nanya boleh Ustaz? Paham. Ya, boleh silakan. Ustaz mau nanya Ustaz. Ya. Ketika huruf ro itu bertasydid, apakah kita berikan naber di sana Ustaz? Baik. An-nabar pada huruf ra. Iya Ustaz. Baik. Jadi Ar-ra, mudasir ya. mungkin. Ketika dia tasydid ya, itu diusahakan dihilangkan, disembunyikan getarannya ya. Wa akhfi takriran ra syuddida, ya ketika dia bertasydid ya, maka ketika ra bertasydid maka sembunyikan getarannya itu ya. Jadi
Orang kalau baca Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, harus disembunyikan. Ya. Naber itu ada semacam kayak tekanan. Ya. Seperti kalau kita baca Iyyaka. Ya, dikasih tekanan. Iyyaka. Allah, ya. Wallahu alam, apa ada nabernya atau tidak ada, wallahu alam. Anak kurang paham di situ. Ya. Baik. Ustaz. Ya, satu lagi baru kita tutup. Ustaz, tadi ini jadi misr sama kitor ini dibaca tafin aja ya, atau tafin sama tarkik? Qitar dan misr terserah mau baca tarkik atau tafin, dua-duanya boleh. Qitar atau qitar atau misr. Boleh dua-duanya. Nah, Ustaz. Baik, saya kira untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Insya Allah mudah-mudahan besok kita bisa menyelesaikan ini karena masih lumayan banyak ini ya. Kalau belum selesai besok ya apa panitia mau menambah waktunya 1 hari lagi ya. Ya nantilah kita lihat ya. Tapi insya Allah kita usahakan selesai ya. Karena sekolahnya ini akan ada beberapa sifat dan makhraj. Tidak semua sifat disebutkan ya, tidak semua sifat disebutkan, ada beberapa sifat saja. Kemudian setelah itu ada makhrajul huruf, setelah itu ada tambahan sedikit ya dan selesai. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke moderator dan anak izin pamit ya. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit Ustadz tadi, Afan, yang mengenai katanya antum. Maaf ya moderator, saya ambil alih sedikit. Iya. Tapi yang mengenai katanya antum, kalau sekiranya tidak cukup, insya Allah kami tergantung Ustadz. Kalau memang Ustadz mau meluangkan waktunya lebih dari 5 hari ini, insya Allah tinggal disampaikan saja Ustadz. Baik, nanti besok kita lihat ya. Kalau misalnya besok belum selesai ya, dan mengapa kita tambah sehari? Insyaallah. Baik Ustaz. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itulah tadi pemaparan materi dari Ustadz kita, dan kami harapkan seluruh panitia untuk bisa mengisi absen yang telah dibagikan, seluruh peserta untuk bisa mengisi absen yang telah dibagikan oleh panitia. Dan teman-teman yang live di Facebook bisa chat admin grupnya masing-masing. Sebentar ya, Afan untuk seperti yang disampaikan tadi Ustadznya, insya Allah kalau memang waktu daurahnya melebihi dari waktu yang kita harapkan yaitu 5 hari insya Allah, tapi katanya Ustadz akan diusahakan mungkin waktu ikhtibarnya pun akan diundur mungkin sehari, karena kami memang insya Allah akan menyediakan 1 hari di mana para peserta punya waktu khusus untuk merojaah semua materi. Tapi kalau memang peserta tidak keberatan, kalau kami tidak kasih waktu 1 hari untuk kosong itu, ya insya Allah waktu ikhtibarnya akan ditetapkan di hari yang sama. Jadi saya kembalikan, kapan antum siapnya. Ini kalau sekiranya waktu daurah bertambah. Tapi insya Allah Ustadznya tadi mengatakan dia usahakan untuk besok terakhir seperti itu. Tapi itu saja. Saya kembalikan ke moderator, tafadhal. Baik, teman-teman yang belum mengisi absen silakan mengisi absen. Iya. Iya, insya Allah kata tadi panitia kita bahwasanya ada istirahat untuk murojaah. Ya, jadi tidak langsung ikhtibar, ada istirahatnya untuk murojaah. Nanti masalah yang seperti itu disampaikan langsung oleh panitia di grup masing-masing. Ya, yang mau mengisi absen silakan mengisi absen. Setelah itu bisa meninggalkan ruangan. Baik, kami tunggu ya 10 menit. Insya Allah setelah 10 menit kami harap peserta yang hadir di sini silahkan tidak mengapa
untuk di copy bagian list atau link absennya, tapi kami harapkan jangan di-share, baik sekalipun ke grup masing-masing